Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Surga adalah tempat terindah yang diidamkan oleh setiap orang beriman. Di dalamnya terdapat berbagai kenikmatan dan kenyamanan yang belum pernah dirasakan manusia selama hidup di dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 24, penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Sebagai hadiah spesial, surga tentu tak bisa dimasuki oleh setiap orang begitu saja. Ia punya kriteria dan syarat khusus untuk bisa menikmatinya. Setidaknya bekal yang dibutuhkan dianggap cukup oleh Allah untuk mendapat izin masuk ke dalam surga. Banyaknya godaan, cobaan, dan ujian di dunia umumnya membuat manusia terlena. Akibatnya, perindu-perindu surga yang benar-benar membuktikannya dengan penghambaan sepenuh hati hanyalah sebagian kecil dari umat manusia. Kebanyakan malah jatuh ke kubangan dosa, bergelimangan gemerlap kebahagiaan semu, dan justru jauh dari sifat-sifat calon penghuni surga. Berikut 5 kriteria calon penghuni surga. 5. Beriman dan beramal saleh. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwasanya mereka akan mendapatkan balasan berupa surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah mengatakan di dalam kitab Qasfu Al-Jani Ad-Dani karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad halaman 47, iman adalah ucapan dengan lisan, keikhlasan dengan hati, dan amal dengan anggota badan. Ia bertambah dengan bertambahnya amalan dan berkurang dengan berkurangnya amalan, sehingga amal-amal bisa mengalami pengurangan, dan ia juga merupakan penyebab pertambahan iman. Tidak sempurna ucapan iman apabila tidak disertai dengan amal. Ucapan dan amal juga tidak sempurna apabila tidak dilandasi oleh niat yang benar. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan dalam kitabnya Ma'alim At-Tanzil, amal soleh adalah yang di dalamnya terdapat 4 unsur, yaitu ilmu, niat yang benar, sabar, dan ikhlas. 4. Bertakwa. Takwa merupakan sebuah gelar istimewa yang Allah berikan kepada seseorang yang telah menjalani serangkaian ibadah dengan sempurna. Tidak semua hamba yang menjalankan ibadah berhak mendapatkan gelar takwa ini. Gelar ini bukanlah pengakuan seorang hamba yang mengatakan dirinya bertakwa. Namun ini merupakan benar-benar sebuah hasil dari implementasi ibadah yang Allah perintahkan yang tercermin dalam pribadi seseorang. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 15, bagi orang-orang yang bertakwa terdapat balasan di sisi Rabb mereka berupa surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Begitu pula mereka akan mendapatkan istri-istri yang suci serta keridhaan dari Allah. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Pokok dan akar ketakwaan itu tertancap di dalam hati. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, pada hakikatnya ketakwaan yang sebenarnya itu adalah ketakwaan dari dalam hati, bukan semata-mata ketakwaan anggota tubuh. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, yang demikian itu dikarenakan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu semua muncul dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketakwaan itu sumbernya di sini, seraya beliau mengisyaratkan kepada dadanya. Hadis riwayat Muslim. 3. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
Ketaatan seorang hamba pada Rabb-Nya diwujudkan dalam takwa, patuh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segenap larangannya. Bagi kaum muslimin, ketaatan kepada Allah ini juga harus disertai ketaatan kepada Rasulullah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul ketika menyeru kalian untuk sesuatu yang akan menghidupkan kalian. Ketahuilah, sesungguhnya Allah yang menghalangi antara seseorang dengan hatinya, dan sesungguhnya kalian akan dikumpulkan untuk bertemu dengannya. Ketaatan hanya akan terlaksana apabila seorang hamba memiliki keimanan. Allah dan Rasul-Nya tidak pernah memerintahkan keburukan bagi umat manusia. Apa yang tampak ganjil, apa yang tampak mustahil, apa yang tampak salah, hakikatnya tidak selalu demikian. Tugas seorang hamba adalah taat. Taat pada apa yang Sang Pencipta inginkan dengan segala kebesarannya. Biarkan syukur dan sabar memperindah ketaatan kita. 2. Cinta dan benci karena Allah. Asas cinta dan benci haruslah karena Allah. Kita mencintai seseorang, benda, juga aktivitas haruslah karena Allah, bukan karena asas manfaat semata. Karena yang dilakukan bukan karena Allah hanya akan bersifat sementara, maksimal sebatas umur di dunia. Sementara yang dilakukan atas dasar karena Allah akan abadi sampai ke akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi juga karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 22, tidak akan kamu jumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, meskipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, maupun sanak keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang ditetapkan Allah di dalam hati mereka, dan Allah kuatkan mereka dengan pertolongan darinya. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah sesungguhnya hanya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. 1. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya yaitu orang-orang yang pada waktu salat memusatkan perhatian hanya kepada Allah serta ikhlas dalam menjalankannya. Memang untuk mencapai khusyuk dalam salat sangat berat, tapi dengan ketulusan hati dan tetap fokus pada setiap apa yang kita baca serta menghayati artinya, kekhusyukan akan tercapai. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 2, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Dalam tafsir Ibnu Abbas, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya yakni orang-orang yang merendahkan diri, tawadu, tidak melirik ke kanan dan ke kiri dalam salat. Khusyuk tersimpan di dalam hati, namun sinarnya terpancar jelas pada perbuatan anggota badan. Apabila hati telah khusyuk, maka seluruh tubuh pun ikut khusyuk. Bukankah hati adalah raja dan badan adalah rakyat? Ini adalah khusyuk yang terpuji dan merupakan kepastian yang tidak terbantahkan. Khusyuk adalah perbuatan hati, sumbernya adalah iman, takut, malu, cinta, harap, dan syukur kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga kita termasuk ke dalam golongan calon penghuni surga kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab.